Nah, baik saudara-saudara, kita bertemu lagi dalam sekajian yang mengangkat tema baru, yaitu film The Messiah, Yesus tidak pernah disalibkan. Nah, beberapa saat lalu saya berkesempatan untuk ada seorang teman yang datang dari luar negeri untuk menyaksikan cuplikan film ini. Itu pun tidak semua lengkap di Jakarta, dan beberapa waktu yang hampir sama saya juga di SMS oleh seorang teman di Surabaya agar saya membaca mengakses alamat tertentu yang juga memberitakan tentang film ini. Saya hanya membahas tema dasar yang dikembangkan oleh film ini, yaitu Yesus tidak disalib, tetapi orang lain yang disamarkan wajahnya dengan dia, dan orang ini yang disalibkan. Lalu penegasan dari Nadir Talibzadeh yang menjadi sutradara sekaligus penulis skenario film ini adalah seorang Iran, di mana Nadir mengatakan bahwa Isa itu adalah seorang nabi dan dia tidak akan pernah menjadi seorang putra Allah. Jadi dua isu ini yang sebenarnya dikembangkan oleh penulis skenario sekaligus penggagas film besar ini. Kenapa dikatakan besar? Karena film ini diproduksi secara besar-besaran, melibatkan hampir kira-kira 1000 pemain. Jadi ini film yang spektakuler, dengan 1000 pemain itu kan luar biasa. Yang kedua, film ini juga mendapatkan penghargaan dari Rome Religion Study, di mana film ini mendapat dinominasikan dalam film antar agama. Jadi film untuk kepentingan dialog antar agama, khususnya Kristen dan Islam. Dan penghargaan itu diterima di Roma. Nah, ini luar biasanya, sehingga karena ada kata Roma itulah mungkin ini bisa akan menjadi semakin menaikkan gengsi dari film ini. Terus kemudian bagaimana tanggapan dari kekristenan? Tentu beragam. Bagi orang-orang Kristen yang tinggal di dunia Muslim, seperti orang-orang Kristen di negara Arab, di Timur Tengah, ini bukan hal yang baru yang seperti ini. Tetapi bagi orang Kristen Barat, ini mungkin hal yang menarik, karena orang Barat itu memang demam warta berita. Jadi karena dia sudah dalam posisi jenuh dengan kekristenan, John Lennon belajar yoga ke India, terus orang-orang Barat tertentu membikin film tentang Yesus yang aneh-aneh. Kemudian kehadiran film ini semakin menambah energi baru untuk mendukung kenyelenehan orang Barat. Nah, yang menarik bahwa sepintas dicuplikan film ini, peran Yesus itu diperankan oleh orang yang secara performan mirip sekali dengan orang Eropa. Rambutnya pirang, terus kulitnya juga putih, rambutnya gondrong, persis dengan film-film Yesus yang selama ini ditonton, apakah itu versinya Campus Crusade atau The Passion of Christ yang baru-baru ini heboh itu. Mungkin saja film ini disemangati atau reaksi dari keberhasilan film The Passion of Christ beberapa tahun lalu di Timur Tengah. Karena dukungan luar biasa terhadap film The Passion of Christ, tanpa memperhitungkan perasaan terancam bagi orang Muslim di sana, itulah yang telah membuat tandingannya sekarang film ini. Saya sendiri punya analisis yang mungkin salah, tapi moga-moga saya benar bahwa film ini adalah merupakan suatu reaksi dari film The Passion of Christ yang sukses luar biasa di Timur Tengah. Nah, sangat jarang orang Kristen itu mau introspeksi ke dalam. Nah, Dr. Emir Kenner adalah seorang teolog dari Southwestern Baptist Theological Seminary. Dia pernah mengatakan, bahkan merekomendasikan agar orang Kristen nonton film ini, tetapi dengan menyiapkan beberapa pertanyaan. Pertama, kapan Yesus digantikan? Jadi dia bertanya, kalau memang
film ini kan dasarnya ada Injil Barnabas. Lalu sang teolog ini bertanya, Kenner bertanya, kapan dan di mana penggantian terhadap Yesus itu dilakukan? Kemudian yang kedua, ketika Yesus disamarkan wajahnya dengan Yudas, kenapa ibu dan para murid Yesus tidak mengenali bahwa orang yang mereka ikuti itu telah ditukar sebelum berada di kayu salib? Ini pertanyaan-pertanyaan historis yang sangat menarik. Nah, beberapa inilah yang kemudian Kenner mengatakan mungkin film ini akan menyajikan sebuah kemungkinan lain yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Jadi versi Ahmadiyah itu mengatakan Yesus memang benar-benar disalib, tapi tidak sampai mati, hanya mati suri. Itu katanya Ahmadiyah. Kemudian bagi orang-orang yang menganut versi penggantian, Yudas disamarkan wajahnya dengan Yesus, Yesus naik ke surga, atau kalau dalam versi Islam naik ke langit yang kedua, ke saf yang kedua, Yudas disalibkan menggantikan Yesus. Ada lagi Simon dari Kirene disalibkan menggantikan Yesus. Yang jelas versinya tidak satu karena memang itu penafsiran. Nah, tetapi dua tafsir ini katakanlah sebagian dua tafsir. Satunya mereka yang disamar-samarkan sehingga samarlah mereka, dipikirnya Yesus sudah mati padahal masih pingsan. Satunya disamarkan dalam pengertian orangnya disamarkan dengan Yesus. Jadi versi penggantian ini terhalangi dengan ayat yang menegaskan Yesus telah wafat. Ketika Allah berfirman, ya Isa sesungguhnya aku mewafatkan engkau. Kemudian tafsir yang mengganti Yesus naik ke surga, naik ke langit itu terpaksa mengartikan ketika aku telah mengambil engkau. Padahal kata tawafa ya memang wafat. Itu mengambil rohnya, ya diambil rohnya kan mati. Nah, orang Ahmadiyah menafsirkan wafat ini wafat real. Yesus memang sudah mati. Ini buktinya aku telah mewafatkan engkau. Tetapi katanya versi penggantian, Yesus tidak mati, tetapi hanya diangkat tubuh dan rohnya, kemudian naik ke langit, sehingga itulah kenaikan real. Jadi mereka yang nganut versi Yesus digantikan dengan Yudas, menekankan kenaikan realnya rofi'uka ilaya, tetapi menyangkal ayat kewafatan. Mereka yang menganggap Yesus kuburnya di India menekankan kewafatan tapi menyangkal ayat kenaikan. Karena ngeritiknya itu kadang-kadang tidak proporsional. Lo yang bermasalah itu tafsirnya sendiri ke orang lain yang dipersoalkan. Di seluruh dunia itu tidak ada keraguan bahwa Yesus sudah mati pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Lo yang ragu itu kan mereka sendiri. Dan ini pun asalnya dari abad ke-7, kan tidak fair seperti ini. Nah ini maka saya nulis gini ya sebetulnya kepeksa karena kenemenen gitu loh. Kalau enggak kenemenen tuh saya enggak mau ganggu kemapanan orang tuh enggak mau, tapi karena sudah nemen ya keminter kok masalahnya itu saya terpaksa gitu aja. Tapi coba lihat bahasa saya kan halus sekali kan. Nah, coba baca halaman 4. Ini caranya nulis supaya selamat ini. Sebelum menulis ayat coba. Karena saya bukan seorang muslim. Nah, coba bahasanya kan ini ada. Saya tidak akan turut dalam perdebatan. Dalam arti saya tidak dalam posisi membenarkan atau menyalahkan salah satu pendapat. Karena ini bukan kewenangan saya. Karena itu di bawah ini hanya deskripsi singkat mengenai perdebatan itu yang saya susun berdasarkan literatur Islam sendiri. Nah, terus kemudian saya ceritakan. Tuh soal salib ini tadi. Ya, menurut Pak Bambang bagaimana salib itu gini sekarang? Sementara ini mari kita buang bersama-sama yang kita sebut kitab suci ini. Saya membuang Alkitab, Anda membuang Quran, berani gak? Maksudnya dibuang bagaimana? Jangan dibaca. Karena ini wahyu bagi Anda, bukan wahyu bagi saya. Ini wahyu bagi saya, bukan wahyu bagi Anda, kan begitu kan? Ya wahyu tapi sudah direvisi lah, ya itu kan soal persepsi. Nah sekarang kamu baca buku sejarah abad pertama, ahli sejarah Flavius Josephus, Tacitus, kemudian filosof dari Syria, kamu baca semua. Lo kalau Quran, lo itu kan bagi sing percaya, sing ora percaya kan dudu wahyu. Lo terus gimana menurut sejarah? Menurut sejarah memang Yesus itu mati.
Tidak usah maca Quran, Yesus itu mati. Tidak usah maca Alkitab, Yesus itu mati. Ini fakta sejarah. Masa Tuhan kok sewenang-wenang dengan sejarah? Lah Gusti Allah kok sewenang-wenang? Wih tak hapusi sih selama 7 abad. Belum tak buka setelah 7 abad, tak buka loh. Gusti Allah ngapusi 7 abad loh. Bahwa Yesus itu tidak pernah disalibkan tapi disamarkan bagi dia, masa begitu? Ketika saya bicara dengan Komarudin Hidayat, saya ngomong seperti ini. Bagaimana pandangan Mas Bambang tentang masalah ini? Kalau bagi saya, itu bukan sejarah. Lah apa? Itu buku teologi, buku tentang keyakinan. Nah, keyakinan itu tidak bisa terlepas dari bentukan warisan historis. Nah, dia penasaran terus, dia tanya, lalu apa? Menurut Anda, setting sejarah apa yang menyebabkan ayatnya berbunyi demikian? Kalau menurut saya loh, tapi ini saya tentu. Mas Komar punya pendapat lain, kan kita boleh pendapat enggak, beda pendapat kan enggak apa-apa wong. Dunia akademisi ya. Pada abad-abad menjelang lahirnya Islam, itu di Arab Selatan, itu kebanjiran dengan kelompok-kelompok gnostik dan docetisme. Docetisme, orang gnostik itu apa sih pandangannya? Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 2. Ciri-ciri dari ayat 1 mengatakan, hendaklah engkau siap untuk bisa membedakan tiap-tiap roh. Apakah roh itu berasal dari Allah atau kok dari roh antikristus atau roh dajjal itu kan. Setiap roh yang asalnya dari Allah adalah mengaku bahwa Yesus telah setiap roh yang tidak berasal dari Allah tidak mengaku Yesus telah datang sebagai manusia. Apa artinya ini? Kok di situ dikatakan setiap roh yang asalnya datang dari Allah mengakui bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Coba direnungkan. Artinya apa? Pada saat itu ada aliran sesat di kalangan Kristen yang menyangkal kemanusiaan Yesus. Itulah ajaran gnostik. Gnostik itu dari kata gnosis. Gnosis itu ilmu rahasia. Yesus itu manusia semu katanya kaum gnostik itu. Kenapa? Karena waktu itu akibat gereja menghadapi serbuan hebat pengaruh Helenisme. Nah, orang Helenis itu, orang Yunani itu berpikir waktu itu bahwa Allah itu berada di dunia ide yang tidak real, manusia di dunia yang real gitu. Dunia ada dan dunia menjadi kalau istilahnya Plato itu. Nah, ketika itu kemudian perwujudannya dalam iman Kristen itu dikatakan kaum gnostik itu, kaum sesat ini menganggap Tuhan itu ada 2. Yaitu Tuhan perjanjian lama yang hukumnya keras, suka perang, suka membantai, dan Allah perjanjian baru yang hukumnya kasih. Allah perjanjian lama inilah yang menciptakan dunia dan seisinya yang kotor ini, termasuk menciptakan tubuh kita. Nah, Allah perjanjian baru yang menciptakan roh kita, ini pandangan dualisme. Nah, supaya menang melawan Allah perjanjian lama itu, Allah perjanjian baru datang menyamar jadi manusia. Tujuannya apa? Manusia itu nggak perlu ada kan, ini daging ini kotor. Dia menyamar untuk ngapusi Allah perjanjian lama tadi. Ditipunya Allah perjanjian lama itu, ternyata setelah jadi daging, dia membebaskan manusia dari kedagingannya gitu loh. Itulah misi Yesus menurut kaum gnostik. Makanya dalam Injil Yudas dikatakan, Yudas cepat serahkanlah tubuh yang kotor ini. Agar apa? Kristus roh besar ini cepat keluar dari tubuh Yesus yang hina ini. Engkaulah bintang penjuru di antara segala bintang-bintang. Cepatlah serahkan saya. Ini setali 3 uang Injil Yudas, Injil Thomas, semuanya itu Injil Gnostik. Dan itu adanya kapan? Setelah zaman rasul-rasul kan, zaman rasul mereka tidak berani muncul, saksi hidup masih ada kok. Nah, itulah sebabnya maka di Alkitab roh yang mengaku Yesus telah datang sebagai manusia itu asalnya dari Allah. Roh yang mengaku Yesus manusia semu datangnya bukan dari Allah. Nah, gitu loh. Setelah Rasul Yohanes meninggal abad keempat baru ada buku yang judulnya The Acts of Saint John, kisah Rasul Yohanes. Di situ dikatakan ketika Yesus disalibkan di Gunung Golgota, itu yang disalibkan bayangan Yesus,
Bayangan kok disalibkan, bagaimana sih? Itu menurut kisah Rasul Yohanes itu. Yesus sejati itu berdiri di Bukit Zaitun yang letaknya lebih tinggi dari Bukit Golgota ini. Dia sama John, bukan John the Apostle, tapi John Travolta. Terus kemudian dia nonton Yesus yang lagi dicambuk, bayangan Yesus tadi, dicambuk, dimahkotai duri. Lalu Yesus bersabda pada John ini, karena saya baca terjemahan bahasa Inggrisnya, di situ dikatakan John, maka saya plesetkan John Travolta. Lihatlah John, orang-orang itu, maksudnya orang Romawi itu, dia telah merasa memahkotaiku dengan duri. Dia telah merasa mencambuki aku. Dia telah merasa untuk mengadili aku. Dia telah merasa untuk menyiksa aku. Bahkan dia telah merasa untuk memakukan aku di atas kayu salib. Lihatlah, yang tergantung itu bukan aku, tapi bayanganku. Itu kira-kira. Makanya dari kata doketisme itu dari kata dokein, tampaknya. Tampaknya mati tapi bukan mati, tampaknya disalib tapi bukan disalib, tampaknya dimahkotai duri tapi bukan dimahkotai duri. Itu kemudian menjadi aliran dosetisme dari kata dikein. Nah, kemudian John ini, Yohanes ini penasaran. Lalu sebenarnya siapa engkau guru? Aku adalah roh besar yang datang dalam tubuh manusia. Tetapi tubuh itu sendiri real, tidak real. Coba rabalah tanganku. Nah, ini dia sebetulnya dipengaruhi oleh Injil Yohanes tentang kisah Thomas itu. Setelah dia raba di tangan Yesus, tapi bukan bekas paku karena itu tidak disalibkan, dia melihat seperti kapas yang sangat lembut, tetapi seperti daging juga. Dan ketika ditamatkan jejaknya Yesus, katanya John Travolta, ternyata Yesus itu, guru besar itu, melaku orang ngambah lemah. Lah itu ceritanya. Lalu untuk apa melaku orang ngambah lemah kalau demit itu? Lah itulah yang namanya Injil Gnostik. Lah, mestinya settingnya itu diletakkan di situ loh. Ini hanya sejarahnya begitu. Buku-buku yang semacam ini justru menurut saya harus diterbitkan. Kenapa kita takut kitab apokrif terbit? Enggak usah takut. Buku itu justru akan, bagi saya, akan membandingkan mutu tulisan yang historis dan mana yang tidak historis, yang legendaris gitu loh. Nah, setting historis ini harus dilihat, jangan dibutakan. Dan ini pun berlaku untuk Alkitab. Bagi kita Alkitab itu dokumen sejarah yang tidak bisa dikecualikan dari sejarah. Nah, akan diuji mana yang benar-benar bernilai secara historis. Nah, yang terakhir dan yang kedua, yang lebih ironis lagi adalah film ini didasarkan atas dokumen yang bernama Injil Barnabas. Nah, untuk ini kan saya sudah pernah nulis buku Injil Barnabas, tapi hanya saya katakan ketika saya nulis buku Injil Barnabas itu saya masih mahasiswa Fakultas Hukum. Usia saya masih 23 tahun. Saya masih berusia 23 tahun dan waktu itu saya juga agak kaget karena begitu saya nulis buku Injil Barnabas itu buku saya langsung jadi bestseller. Biasanya saya naik kereta api langsung naik pesawat waktu itu. Itu kira-kira tahun 90 gitu. Tahun 1990 itu buku saya bestseller itu. Nah, saya mendapatkan data-data itu dari perpustakaannya Seminari Katolik di Kentungan. Tapi dokumen-dokumennya tidak lengkap, banyak berbahasa Inggris. Saya tahu ketika itu saya benar-benar ya bermimpi kapan saya bisa masuk perpustakaan Dominikan. Itu waktu saya masih mahasiswa, belum lama saya menjadi pengikut Kristus. Mimpi saya itu kapan saya ke perpustakaan yang menyediakan naskah Laut Mati, Injil Barnabas. Dan kira-kira doa saya itu dijawab kira-kira 20 tahun kemudian. Atau 15 tahun kemudian lah. Jadi itu yang saya pikirkan waktu itu. Saya ceritakan seperti ini supaya Anda tidak membatasi pelayanan itu pada skopa yang terlalu sempit. Kita bisa melakukan apologi, tapi apologi yang bermartabat. Kita bisa melakukan sebuah pembelaan iman, tapi dalam konteks yang lebih luas. Sehingga beredarnya tidak sempit. Tapi setelah saya melihat ini, kan tidak menguntungkan. Hikmah yang saya peroleh apa?
Mari kita berapologi tanpa menimbulkan keterancaman bagi pihak lain. Tapi tidak mengurangi ketajaman analisis. Tidak mengurangi ketegasan pemihakan. Caranya tidak mudah, tapi bisa, pasti bisa. Karena apa? Bangsa kita ini memang bangsa pinter diplomasi, pinter berdialog, seni mengemukakan pendapat. Ketika teman saya cerita, ada bukunya seorang mubalik Banjarmasin yang menjadi Kristen. Saya cari ke toko buku, di toko buku Kristen padahal bukan Gramedia. Ada bukunya Pak Amran Amri, sama orangnya itu ditaruh di bawah. Ini ada. Saya pikir, kenapa membela Injil kok seperti maling sikapnya? Ini hak kita untuk bicara, kenapa kok diperlakukan seperti maling, harus mencuri-curi? Ini saya terganggu betul saya. Nah, itulah yang menyebabkan kemudian saya melakukan sebuah introspeksi diri yang sangat dalam. Dan kemudian saya menemukan bahasa yang indah. Minat umat Islam itu awal dari tulisan saya tentang buku Injil Barnabas kan itu. Minat umat Islam tentang dokumen yang berjudul Injil Barnabas yang sangat antusias, menarik untuk dikaji. Begitu besar minat mereka sampai-sampai Profesor Dr. Kiai Haji Anwar Musadat dari IAIN Sunan Gunung Jati Bandung menggolongkan buku ini sebagai hadis, sekalipun hadis dalam kategori dhaif. Tetapi syukurlah, tidak semua umat Islam silau terpukau dengan peredaran dokumentasi palsu ini. Profesor Dr. Kiai Haji Hasbullah Bakri contohnya menyayangkan peredaran buku ini sebagai pamflet dialog yang tidak jujur dalam hubungan Kristen Islam. Ditambahkan oleh Pak Rasidi, oleh Profesor Hasbullah Bakri, seandainya Injil ini benar-benar ditulis oleh kaum Hawariyun, murid Yesus, pastilah Injil ditulis dalam bahasa Ibrani, Aram, Yunani atau minimal Latin, bukan dalam bahasa Itali yang jelas-jelas belum ada pada saat Yesus hidup di muka bumi. Kan cantik bahasanya ini kan? Begitu beredar buku ini pertama kali, banyak penerbit Kristen yang ketakutan. Aneh kan? Jadi saya merasa bahwa ini tugas panggilan sejarah saya. Bambang, luruskan itu. Membela Injil tidak perlu harus takut-takut, tapi pakai hikmat. Membela Injil tidak perlu bersikap seperti pencuri yang nyolong-nyolong. Bicara fair tapi dengan hati nurani. Gitu? Hati nurani yang murni. Dengan demikian orang yang memfitnah hidupmu yang saleh menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Itu ayat yang saya baca, saya renungi betul-betul. Anda kan senang ada buku yang saya tulis ini semua dasarnya literatur 1907. Ini bukan dikutip dari buku lain. Ini sumber asli yang saya punya. Di seluruh Indonesia ini yang punya cuma saya buku ini. Mungkin seluruh Asia Tenggara yang punya saya itu. Coba cari pendeta-pendeta yang terkenal di Malaysia, di Filipina, dan nggak punya nih buku ini. 1907 buku ini muncul. Itulah dasarnya pertama kali buku Injil Barnabas bilingual bahasa Latin dan bahasa Inggris diterjemahkan oleh Lonsdale and Laura Ruck with a facsimile, terbitan Oxford at the Clarendon Press 1907. Kemudian ini dalam buku ini penulisnya adalah seorang Kristen. Dia lakukan telah kritis atas kepalsuan teks dengan perbandingan teks yang macam-macam. Tetapi ketika buku ini terbit di penerbit Islam di Karachi, Pakistan 1977, Begum Aisyah Bawani Wakaf dengan judul yang sama The Gospel of Barnabas, 76 lembar yang isinya memuat analisis kepalsuan Injil Barnabas dibuang oleh penerjemah Islam. Nah, berarti orang Islam tahu kalau ini buku palsu. Malahan sama dia ditambahi kata-kata about Barnabas, the commandment is if he comes unto you, receive him. Tentang Barnabas direkomendasikan apabila dia datang kepadamu, terimalah dia. Kolose 4 ayat 10. Seolah-olah Barnabas yang nulis Injil ini adalah Rasul Barnabas gitu. Nah, kemudian saya bermimpi-mimpi kapan saya bertemu dengan naskah asli Injil Barnabas ini. Ini karena memang serangan telak yang luar biasa. Tahun 2003 saya
berkesempatan untuk mengunjungi perpustakaan ini. Dan kenapa saya masuk Darkumbuni? Karena satu-satunya universitas di Timur Tengah yang punya link langsung dengan perpustakaan Dominikan adalah Darkumbuni, dan sebuah perguruan tinggi lagi di Libanon. Nah, kelompok namanya sekolah teologi Sakakini ya. Waktu itu saya masuk ke sana. Setiap orang mahasiswa yang punya link dengan Dominikan itu diperbolehkan masuk ke situ. Saya sampai sama istri saya, waktu itu Aken itu belum lahir, membawa nasi, membawa apa pokoknya supaya saya bisa seharian ada di perpustakaan. Kalau perlu saya di situ terus sampai malam, saya baru pulang. Dan waktu kuliah saya yang paling sering bolos, karena tidak perlu saya mendengarkan kuliah yang saya sudah tahu kan. 2 tahun kan habis untuk mendengarkan orang. Tapi kalau saya mencari buku sendiri kan pulang nanti buktinya. Begitu film The Messiah muncul, saya sudah ada jawabannya. Nah itu ceritanya. Waktu itu saya datang ke sana, tapi betapa kecewanya saya. Itu direkturnya, dia mengatakan gini, Anda boleh fotokopi, tapi sehari 3 lembar katanya. Lah buku yang namanya Injil Barnabas itu sekitar 600 halaman. Setiap hari cuma boleh 3 lembar. Dan berapa tahun saya menamatkan satu buku. Sulitnya cari data seperti itu, saudara-saudara. Makanya saya itu sangat-sangat kikir dengan buku. Karena saya tidak akan membolehkan buku saya dipinjam. Karena kalau dipinjam dia tidak mencintai buku seperti saya mencintai buku ini, kehilangan data, habis semua. Mau dicari di mana? Di Indonesia pasti tidak ada buku itu. Nah padahal ketika kita menulis argumentasi dengan menyebutkan teks aslinya begini, siapa yang bisa sangkal lain? Dengan kata lain, kesimpulannya tidak bisa fakta sejarah didasarkan atas the Gospel of Gombale Mukio. Itu yang namanya Injil Barnabas. Kenapa disebut the Gospel of Gombale Mukio? Saya tunjukkan. Tadi Profesor Sebulah Bagi saya kutip, tidak mungkin kalau muridnya Yesus menulis dalam bahasa Itali. Tahu nggak bahasa Itali? Kalau Anda nonton iklan coklat, numero uno itu bahasa Itali itu. Dalam bahasa seperti itulah Injil Barnabas ditulis. Pasal pendahuluan Injil Barnabas itu ditulis dalam bahasa Itali. Vero Evangelio di Isu Chiamalo Cristo, Nuovo Profeta, Almudo dan seterusnya. Artinya Injil yang benar dari Yesus yang disebut Kristus, Nabi baru dan seterusnya. Berarti di sini Yesus diakui sebagai Kristus. Bab pertama pendahuluan dikatakan Barnaba Apostolo di Isu Nasareto Chiamalo Cristo numero uno. Barnabas Rasul Yesus orang Nasaret yang disebut Kristus, ya kan? Berarti pertama ada 2 kesalahan di sini. Barnabas bukan Rasul Yesus. Barnabas adalah Rasul generasi kedua, yaitu dia teman seperjalanan Paulus. Barnabas itu asalnya dari Alexandria, dia pamannya Yohanes Markus, penulis Injil ketiga, yang kedua yang dia sendiri adalah muridnya Petrus dan juru bahasa Petrus ketika Petrus datang ke Roma. Itu fakta sejarahnya seperti itu. Kesalahan kedua, setiap kali nulis Kristus ditulis huruf S2. Ini seperti orang Inggris menulis Hasan dengan 2 S. Dari itu bisa dilacak dari mana latar belakang penulis buku palsu ini. Pada bab 96, di situ ada ungkapan, demi Dio, demi Allah, yang diriku adalah genggaman tangannya, aku bukan Mesias. Nah, jadi Yesus itu disebut Kristus tapi bukan Mesias. Ini kan aneh. Seorang Yahudi abad pertama tidak tahu bahwa Mesias itu sama dengan Kristus. Kristus itu bahasa Yunani, Mesias itu bahasa Ibrani. Itu sama dengan ditanya, Pak Yasin, suka ayam munda? Saya suka chicken. Chicken ayam petek ya bodoh ae. Gitu.
Nah, kemudian penulis-penulis Muslim selalu mengkaitkan Injil Barnabas ini dengan penemuan dokumen yang disebut Dekrit Gelasius pertama, yang mengatakan ada 60 buku apokrif yang dilarang. Salah satu daftar yang ke-20 itu namanya The Gospel of Barnabas. Lalu diperbesar, wah inilah ternyata Paus Gelasius pernah melarang peredaran buku yang namanya Injil Barnabas. Lalu saya jelaskan, dekrit ini disebut Pseudo Gelasius. Karena apa? Karena dekrit ini menunjukkan banyak kesalahan dalam pengutipan data-data saat itu. Terbukti apa? Yang disebut dengan The Gospel of Barnabas sebenarnya adalah Epistle of Barnabas. Dan di buku yang namanya Epistle of Barnabas itu adalah berasal dari abad kedua Masehi. Intinya adalah petuah-petuah dari Barnabas atau tradisi yang dikaitkan dengan Rasul Barnabas agar orang Kristen tidak kembali kepada hukum Yahudi. Nah, dalam buku itu dikatakan ketika anak Allah menyatakan diri, tidak cocok. Buku ini mengakui keilahian Isa, mengakui penyalipan Isa, persis sama dengan dokumen gereja, sekalipun dia bukan kitab suci, tetapi dokumen bapak-bapak gereja yang secara salah dimasukkan oleh Paus ke dalam daftar buku apokrif. Kitab Barnabas itu bukan kitab Epistle of Barnabas itu bukan kitab apokrif, tapi kitab patristik, kitab bapak-bapak gereja. Maka karena banyak ketidakakuratan Paus Gelasius, maka disebut Pseudo Gelasius, Gelasius gadungan, Gelasius yang tidak asli. Nah, ini yang sering dikatakan. Bahkan terakhir seorang penulis Islam mengkaitkan dengan Irenaeus yang katanya menemukan perlawanan terhadap Paulus dengan menggunakan Injil Barnabas. Ini omong kosong besar. Irenaeus dalam keempat kitabnya dan seluruh buku-buku Irenaeus membela ajaran Kristen karena Irenaeus adalah muridnya Polikarpus, Polikarpus muridnya Yohanes, tidak pernah bertentangan dengan Paulus. Nah, ini harus dijawab sesuai dengan apa yang ada dalam fakta sejarah. Dan sudah saya katakan, saya rangkum sejarah abad pertama, dokumen patristik yang menunjukkan pemakaian Injil Barnabas sebagai dasar untuk menentukan historisitas salib sama sekali tidak sesuai dengan fakta sejarah.